dalam keadaan apapun saja, dalam keadaan kita kurang makan atau kurang apapun di dalam kesenian itu tetap kita pertahankan, masalahnya jiwanya yang nggak bisa kita lupakan. Ketoprak pertama kali tumbuh dan berkembang di daerah Surakarta dengan kelompok yang sangat populer pada waktu itu, yaitu Matio Tomo. Bermain di daerah Demangan, Balapan, Surakarta. Kelompok ketoprak ini menggunakan gamelan yang namanya lesung, kemudian ditambah suling, terbang, dan kendang. Busana dan aksesoris yang dipergunakan masih sangat sederhana pada waktu itu. Dan para pelaku ketoprak semuanya laki-laki, ini yang unik. Jadi peran-peran wanita diperankan oleh laki-laki. Jadi laki-laki menjadi peran-peran wanita pada saat itu. Setiap pelaku sebelum adegan pertama mulai itu semuanya menari. Jadi berjejer di atas panggung, kemudian mereka menari. Pada waktu itu tidak ada pesindet maupun gending-gending yang mengalun untuk mengiringi ketoprak itu. Berbeda dengan sekarang. Tahun 46 sampai tahun-tahun ketika saya di perguruan tinggi, tahun 1982, itu juga sebenarnya masa-masa yang perintisan ketoprak gaya baru, dalam arti modern, semua menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk teknologi, lighting, ya, dekorasi, kemudian busana dan sebagainya itu disesuaikan dengan teknologi modern gitu. Memang perkembangan ketoprak itu dari yang tadi sudah saya sampaikan kepada yang sekarang ini mengalami pasang surut gitu. Memang mengembangkan, membina dan melestarikan budaya tradisional itu tidak mudah ya, tidak gampang. Harus ada dukungan dana yang kuat ya dari semua lini, baik itu pemerintah maupun non-pemerintah, dari semua sanggar-sanggar yang terkait untuk bersama-sama melestarikan, membina dan mengembangkan kesenian yang bernama ketoprak ini. Kebudayaan dan pariwisata ini saya kira harus lebih mempunyai perhatian dan implementasi langsung di dalam program-programnya. Jadi bukan hanya di dalam konsep atau bicara normatif istilahnya ya, tetapi harus betul-betul terjun ke lapangan. Dan jadi dalam hal ini saya nilai memang kurang terhadap kebudayaan etnik itu dari sisi perhatian pemerintah, dan perlu terus ditingkatkan. Dan para pejabat-pejabat atau birokrat-birokrat itu saya kira harus terjun ke lapangan gitu ya, karena memang eksekutif ya, pemerintahan gitu. Kalau berdirinya Rangga Buana ini sekitar 2009. Selama ini kami mengevaluasi ketoprak yang sering saya ikuti itu, ternyata ya kita pandang karena kekurangan bisa juga kekurangan bantuan atau kekurangan orang-orang yang profesional dalam bidang ketoprak. Maka saya punya gagasan bagaimana ketoprak kita ini atau seni budaya ketoprak ini bisa maju. Secara ya kalau kita lihat animo masyarakat sini ini sangat mendukung sekali adanya kesenian di sini, karena di sini kan agak jauh dengan kota. Jadi kesenian budaya atau yang tradisional itu nggak pernah kurang memenuhi syarat. Akhirnya kami ya sengaja untuk berdiri di
daerah Kelanderan ini atau Kecamatan Pelosok Klaten ini. Kami berusaha bagaimana anggota Ketoprak Rangga Buana yang notabene perekonomiannya sangat lemah ini supaya mereka terpenuhi. Memang sejak awal keberangkatan saya di bidang seni budaya, khususnya ketoprak ini memang saya berangkat dari dunia ketoprak. Jadi untuk seni-seni yang lain bisa, tapi ya tidak begitu mendalami lah. Jadi seperti wayang orang bisa, seperti ludruk juga bisa, tapi tidak begitu mendalami. Kalau perang itu bervariasi, aneka ragam, apa kebutuhan pentas dan apa perintah sutradara, asalkan saya bisa. Saya kerjakan. Ya. Kita melestarikan kebudayaan di dunia panggung ketoprak. Ya, kalau saya pribadi ya, peran pemerintah terhadap kesenian ketoprak ini ada perhatian, tapi belum ada uluran tangan, yang jelas itu. Meskipun ada itu sangat kecil sekali. Ketoprak Rangga Buana. Seingat saya kok saya sebagai petugas yang mendata itu yang kok belum ya. Namun belum terdatanya ini kita khawatir kalau atau mungkin dia baru muncul, kadang-kadang mungkin baru 1 tahun atau 2 tahun, atau mungkin karena ketoprak, kadang-kadang organisasi seperti ini kan kembang kempis, hidup mati, kemudian kelompoknya ini membuat organisasi baru lagi, kadang-kadang seperti itu. Karena di dalam organisasi seperti ketoprak, wayang orang, ludruk, itu namanya seniman kan jiwa idealisnya tinggi, jadi dia idealis harus seperti ini, semuanya ingin jadi pimpinan, kadang-kadang seperti itu namanya. Maklum ya, organisasi kesenian seperti ini SDM peraganya itu kadang-kadang tidak begitu tinggi, sering ada konflik. Kalau sudah konflik kemudian geger, nah, satu kelompok ini membuat organisasi lagi nama baru. Nah ini mungkin apa bentukan baru atau bagaimana, kita tidak seudon, tidak negatif thinking, tapi yang jelas seingat saya untuk Rangga Buana belum mendaftarkan. Jadi kita mau merangkul itu juga dilema lah, ini nanti dampaknya gimana. Jadi kita dekat juga ya enak, jauh juga enak, namun tetap kita dekati karena ini tugas kita. Senian tradisi kan memang perlu pembiayaan, perlu pelestarian. Jadi pada prinsipnya di Indonesia ini yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita bina adalah kesenian tradisi. Kalau musik, kesenian modern kita biarkan begitu sudah berkembang dengan sendirinya kan. Sudah minatnya masyarakat, minatnya anak-anak muda kan sudah respon. Tapi kalau kesenian tradisi tidak ada. Kalau masalah kita terlibat di dalam ketoprak Rangga Buana itu memang sebetulnya sebelum Rangga Buana kita dirikan itu jiwa kita kan sudah punya jiwa ketoprak, jadi bahkan sudah melanglang buana lah masalah ketoprak, karena kita sudah mendarah daging dengan seni. Satu, keduanya termasuk orang-orang yang masih eksis di dalam ketoprak itu cuman mempertahankan jiwanya, mempertahankan kesenian tradisional biar bisa terangkat kembali seperti sedia kala di waktu sebelum tahun 2000 ke atas itu kan ketoprak itu masih bagus sekali,
Seperti halnya mungkin Mas tahu pernah ada ketoprak siswa budaya internasional kan. Ya maksud kita begitu. Ya cuman kadang-kadang begini Mas, masalah ketoprak itu dari gimana daerah setempat itu kadang-kadang kurang bisa ikut memperhatikan kesenian tradisional yang dipertahankan oleh orang-orang seni. Seakan-akan masa bodoh. Kalau kita itu istilahnya cuman mempertahankan seninya itu nggak ada dukanya sebetulnya, nggak ada dukanya. Jadi memang seniman itu selalu menerimalah dalam keadaan apapun saja, menerimanya dengan lapang dada. Toh walaupun kita katakan besok itu nggak bisa makan, itu nggak menjadi masalah, nggak jadi masalah. Tanggapan saya untuk pelestarian ketoprak itu semoga aja bapak-bapak yang ada di pemerintahan, khususnya yang ada di kebudayaan ya khususnya, itu segera ada uluran tangan atau ada perhatian yang sepenuhnya begitu. Kita mohon dengan sangat kepada orang-orang mungkin yang di atas, yang ada sambungnya dengan pelestarian budaya. Jadi kita mohon perhatikanlah masuk orang-orang seni yang begitu kuatnya sampai mempertahankan seninya itu sampai gimana ya untuk membela mati-matian. Yeah.